warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di Lintas Bandung Sepekan. Minggu ini kami kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 24 Juli 2022. Tentunya sejumlah informasi dan ragam peristiwa pilihan yang terjadi di seputaran Kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Baik pemirsa, langsung saja bersama saya Lina Stalina, kita ikuti informasi yang pertama. Pemirsa, informasi pertama kami hadirkan ke hadapan Anda. DPRD Banjarmasin melalui Wakil Ketua Matnor Ali menyatakan belum diberitahu terkait wacana pemerintah kota yang membangun dermaga apung di bawah Jembatan Dewi. Hal ini pun membuat DPRD Banjarmasin bisa membatalkannya dengan catatan pertimbangan urgensi. Adanya proyek pembangunan jembatan apung, tepatnya penghubung antara Siring Sungai Baru dengan Siring Pierre Tendean yang berlokasi di bawah Jembatan Dewi ternyata belum diketahui pihak DPRD Kota Banjarmasin. Tentu hal tersebut menjadi catatan penting anggota Dewan khususnya Badan Anggaran dalam hal pengawasan guna mengefisiensikan anggaran daerah. Terlebih pembangunan jembatan penghubung dengan bahan kubus apung sepanjang 20 meter dengan lebar 2 meter itu menelan anggaran fantastis 4,5 miliar. Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Fraksi Golkar Matnor Ali. Nah, sehingga terlewatkan karena banyaknya item yang harus diinikan. Semestinya makanya saya minta kepada SKPD ketika misinya ada anggaran yang diajukan yang semestinya tidak rutinitas. Kalau ini pembangunan jembatan, jalan itu kan rutinitas, tanpa disampaikan pun kada ada masalah. Itu harus kita bahas. Tapi ada hal yang bukan rutinitas, tapi dianggap oleh pemerintah kota urgent, itu harus diprioritaskan, disampaikan. Pak Dewan, bagian anggaran, kami rencana mau rehab ini anggaran sekian. Lalu fokuslah kita membahas. Ini lah kira-kira miskomunikasi saya rasa mungkin. Sementara ini, karena saya yang sering rancak memimpin anggaran, sementara ini rasanya belum pernah dibicarakan di Badan Anggaran. Matnor membenarkan memang belum pernah diutarakan oleh dinas terkait rencana pembangunan dermaga apung tersebut. Meskipun demikian, harusnya dinas terkait yakni PUPR Banjarmasin menyampaikan kegiatan tersebut apalagi sifatnya bukan rutinitas. Risna, Banjar TV. Sementara itu, jika pihak DPRD Banjarmasin belum diberitahukan terkait wacana pembangunan dermaga apung tersebut, lantas apakah boleh dibatalkan proyek itu jika sifatnya tidak urgent? Matnor Ali menjelaskan kalau masuk dalam Perda APBD tidak mesti harus dibatalkan atau digeser, tapi harus dipertimbangkan urgensinya karena kalau pergeseran tidak diperbolehkan. Matnor menambahkan dirinya tidak menampik jika proyek itu bisa saja dibatalkan dengan catatan ada pertimbangan. Nah, tapi harus kita pertimbangkan urgensinya di mana. Nah, ya kan? Kalau penggeseran, saya tidak boleh. Nah, tiba-tiba ketika di dalam Perda APBD-nya seperti itu, kemudian lagi digeser ke untuk lahan parkir misalnya nggak boleh. Kalau dibatalkan, Bang Pak? Dibatalkan dengan penuh pertimbangan. Ya, harus dikaji ulang ya. Urgensi tadi saya katakan tadi pertimbangan seperti apa. Belum tersampaikan dengan Dewan. Hal yang seperti ini baru informasi kami tahu kali ini aja kan. Artinya belum tersampaikan. Nah, nanti mungkin bisa berkembang nanti pada berbarengan pada pembahasan KUA-PPAS. Itu akan kita pertanyakan kalau sudah informasi seperti ini ya. Nanti pertanyakan pada saat pembahasan itu seperti apa rencana pembangunan. Masih ada jeda waktu kan di perubahan ini. Kalau memang tidak ada ya mestinya digeser aja, di perubahan kita geser. Rencananya pembahasan proyek jembatan apung 4,5 miliar tersebut akan kembali dibahas pada kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, meskipun bantuan APBN terancam melayang, pemerintah Kota Banjarmasin tetap akan merevitalisasi Pasar Batuah dengan mengalokasikannya dari APBD. Tak dipungkiri jika pelaksanaan rencana revitalisasi Pasar Batuah terpaksa ditunda di tahun 2022 ini, maka Pemko Banjarmasin akan kembali mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di tahun 2023 mendatang untuk realisasi rencana tersebut. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina menegaskan, kalaupun nanti tidak ada bantuan anggaran lagi dari pemerintah pusat,
Pemko Banjarmasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tetap berkomitmen melanjutkan rencana revitalisasi Pasar Batuah dengan mengalokasikan dari APBD kota. Konsekuensinya ya kita harus alokasikan lagi anggaran untuk di 2023. Kami tetap komit dengan Dewan. Kalaupun pusat tidak bantu, kita akan alokasikan dari APBD kota. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya untuk meminta bantuan meng-cross-check kegiatan Satgas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Selatan lantaran diberhentikan secara sepihak tanpa alasan dan sebab yang jelas. Perwakilan Satgas menyambangi DPRD Kota Banjarmasin. Sementara itu, Aprizal, Wakil Ketua Komisi 3, meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan dalam perekrutan Satgas Kebersihan untuk tidak melibatkan orang di luar birokrat. Beberapa perwakilan mantan Satgas Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Selatan beberapa waktu lalu mendatangi kantor Sekretariat DPRD Banjarmasin. Hal ini mereka lakukan untuk meminta bantuan agar pihak Dewan bisa meng-cross-check kegiatan Satgas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, lantaran mereka diberhentikan secara sepihak tanpa alasan dan sebab yang jelas. Di hadapan anggota Dewan, mereka juga menjelaskan bahwa pihak kecamatan dan dinas tidak mengetahui apa alasan mereka diberhentikan. Kami hendak mengadu bahwa pemberhentian kami ini secara sepihak. Tidak ada pemberitahuan, pokoknya tidak ada alasan apapun, langsung berhentikan. Minggu langsung turun, kegiatan turun, langsung kedada nama kami. Ada yang baru, ada yang sekarang ini orang yang pernah diberhentikan ditarik kembali. Diberhentikan satu, yang ditariknya itu yang dulu, yang memang pernah bermasalah. Sementara itu, Camat Banjarmasin Selatan Firdaus menjelaskan pihaknya tidak mengetahui pasti tentang pemberhentian tersebut lantaran pihaknya baru menjabat. Namun pihaknya akan mencoba meng-cross-check sesuai arahan Dewan dan berusaha untuk memperbaiki sistem Satgas tersebut. Pembenahan, ada pembenahan pertama sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, ya harus ada pembenahan yang cukup signifikan, sehingga ini bisa dirasakan oleh semua anggota Satgas. Namun yang paling kita harus jaga, apa istilahnya, soliditas anggota Satgas sendiri, sesama warga masyarakat, jangan sampai terjadi konflik. Itu yang paling utama. Risna, Banjar TV. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, yang juga hadir dalam audiensi bersama Satgas, DLH, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan, meminta pihak terkait segera mungkin melakukan koordinasi dan mengajak 5 kecamatan agar semua Satgas Kebersihan yang bertugas ke depannya memiliki aturan kejelasan yang pasti. Tidak hanya itu, pihak DPRD meminta dinas serta kecamatan akan kembali menyusun agenda untuk bisa memperbaiki kinerja dan tugas dari Satgas Kebersihan tersebut. Makanya kami meminta kepada kecamatan dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat suatu sistem mekanisme yang jelas terkait perekrutan dan pemberhentian Satgas Kebersihan ini, dengan catatan bahwa dalam waktu yang pendeknya kami meminta kepada kecamatan untuk agar bahwa si koordinator ini tidak boleh lagi di luar dari petugas di birokrat, artinya harus orang kecamatan. Kecamatan apakah masih melaksanakan kendali terhadap Satgas ini atau nanti diambil alih oleh si yang punya kegiatan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Dinas Lingkungan Hidup yang kembali mengambil alih kegiatan ini harus menempatkan UPT di kecamatan tersebut supaya bisa mengatur bagaimana teknis regulasi yang jelas terkait Satgas ini. Afrizaldi menambahkan termasuk untuk menyusun ulang penugasan tanpa ada koordinator luar agar permasalahan tidak terulang kembali. Murtasia, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, potensi pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia sedang mengalami masa keemasan. Sehingga lewat momentum ini bisa menjadi landasan untuk mengangkat dan menumbuhkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Fokus Group Discussion Overview Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Kalsel dan Kalteng yang diselenggarakan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI resmi dibuka oleh Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalsel, Syaifullah Azhari.
Dalam sambutan, Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta para peserta, mengingat kegiatan Forum Diskusi Ekosistem Connect Gerakan Nasional 1000 Startup ini sangat relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan terkini, baik lokal, nasional, dan global, ikut serta berpartisipasi memajukan perekonomian daerah. Paman Birin pun menekankan pada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana lalu lintas data, khususnya kepada entrepreneur muda untuk memajukan startup digital di provinsi ini. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan dan dinamika dunia usaha yang berjalan begitu pesat, khususnya dari segi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Semakin banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang tumbuh besar dan kuat bukan karena memiliki aset fisik seperti tanah dan bangunan, namun menguasai aset terpenting saat ini, yaitu data, kekuatan menguasai data. Dan dorongan terhadap pertumbuhan ekosistem digital ini melalui dipermudahnya pelayanan perizinan dan memberikan karpet merah kepada investor-investor yang akan berinvestasi di Kalimantan Selatan untuk selalu dapat mengambil peran dan juga potensi yang dimiliki agar dapat juga bisa bersaing baik secara regional, nasional maupun secara global. Dalam hal tersebut sangatlah diharapkan peran serta dan kontribusi dari seluruh elemen institusi, baik itu pemerintah maupun swasta, serta kalangan dunia usaha, masyarakat maupun perbankan yang ada di daerah dalam kaitannya untuk memacu laju percepatan pembangunan daerah yang berdasarkan sosial budaya. Saya kira kita sinergi ya dengan pemerintah pusat ya, untuk meningkatkan semakin banyaknya startup. Target di pusat kan ada 1000 ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan tentu ini suatu peluang yang bagus bagi dunia usaha digital kita. Di Kalimantan Selatan ini kan masih sekitar 9% ya. Itu pun di daerah desa, di daerah pinggir-pinggiran ya. Nah, memang masih ada. Tapi kalau kayak di perkotaan misalnya di Banjarmasin kan 0 ya. Begitu juga di daerah Banjarbaru kan hanya 1 atau 2 begitu ya. Itu pun yang di masih terkategori pegunungan segala macam. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada 210,03 juta pengguna internet dalam negeri pada periode 2021-2022. Jumlah tersebut meningkat sebesar 6,75% dibanding tahun sebelumnya sebesar 196,7 juta orang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan informasi pelatihan menjadi montir motor bagi warga Banjarmasin. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.